Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Winanto selaku Pemuka Agama, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mantang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Mantang, rekan-rekan panitia Isra Mi'raj yang saya banggakan, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Mantang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj tahun 2022 dalam keadaan sebaik-baiknya. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kegiatan Isra Mi'raj tahun 2022 ini telah kembali dilaksanakan setelah sebelumnya tidak terlaksana karena pandemi COVID-19. Untuk tema kegiatan Isra Mi'raj tahun 2022 mengusung tema Hijrah untuk Masa Depan yang Cerah dengan konsep Siluet Fantasi. Kegiatan Isra Mi'raj pada kali ini dilaksanakan secara virtual, yaitu dengan menonton video ceramah di YouTube. Peserta adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Mantang yang beragama Islam. Peserta diharapkan membuat rangkuman dan menjawab pertanyaan pengumpulan menggunakan via OneDrive. Saya sebagai ketua panitia berharap seluruh peserta bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ilmu yang berkah. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua keluarga besar SMA Negeri 1 Mantang, utamanya para peserta didik yang senantiasa selalu saya sayangi. Marilah pada kesempatan ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi karena atas limpahan rahmat dan semata, sehingga pada hari yang berbahagia ini keluarga besar SMA Negeri 1 Mantang bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang pelaksanaannya dilakukan secara daring. Keluarga besar SMA Negeri 1 Mantang yang berbahagia. Yang pertama, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Mantang karena peringatan Isra Mi'raj tahun ini hanya bisa dilaksanakan melalui kegiatan daring. Namun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari peringatan Isra Mi'raj itu sendiri, walaupun pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Yang berikutnya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku, para pengurus OSIS yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan semua amal baik anak-anakku sekalian dibalas oleh Allah sebagai amal jariah. Berikutnya saya menitip pada Pak Ustadz nanti, mudah-mudahan walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, kami tetap punya harapan makna yang terkandung di dalam Isra Mi'raj itu betul-betul bisa diterima dan bisa diharapkan oleh semua pihak, terutama para ustadz. Nanti berharap banyak kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan betul-betul kegiatan ini mampu membawa keluarga besar SMA Negeri 1 Mantang betul-betul bisa berhijrah kepada hal yang baik. Dan pesan pada anak-anakku, apa yang disampaikan oleh panitia, bahwa anak-anak harus merangkum apa yang disampaikan
oleh Ustadz yang nanti pengumpulannya lewat ketua kelas atau mungkin lewat apa, yang jelas bahwa kegiatan Isra Mi'raj itu nanti harus betul-betul dirangkum apa isinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Ngantang yang kami muliakan, Bapak Ibu Dewan Guru dan semua staf yang kami hormati, Ketua OSIS dan semua pengurusnya yang saya banggakan, anak-anak, siswa-siswi semangat Ngantang yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan suatu pekerjaan mulia, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Maka dari itu anak-anak, meskipun dalam kondisi yang sederhana ini, dalam kondisi menuntut ilmu secara online, anak-anak harus tetap giat belajar, harus tetap rajin, jangan malas-malas, supaya cita-cita anak-anak bisa tercapai. Kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu itu anak-anak angel lek durung ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, nanti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada anak-anak semua. Janji Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dua orang. Yang pertama, yang beriman kepada Allah, dan yang kedua yang berilmu. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang anak-anak dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi nusa dan bangsa ini. Semua cita-cita anak-anak mudah-mudahan bisa tercapai. Yang kepingin jadi dokter, muga-muga iso dadi dokter. Sing pengin dadi guru, ya muga-muga iso dadi guru. Sing pengin dadi pejabat, mudah-mudahan bisa jadi pejabat atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Perlu saya perkenalkan dulu anak-anak. Saya namanya Bapak Winanto, alamat Dusun Bendorjo, RT 20 Sumberagung. Pekerjaan sehari-hari saya mengajar di TPQ Al-Hasan seperti yang anak-anak tempati hari ini. Langsung kita lanjutkan, anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, topik kita mengangkat satu tema, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Dengan satu tema, hijrah untuk masa depan yang cerah. Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Kira-kira anak-anak ada yang masih ingat apa itu Isra Mi'raj? Ada yang masih ingat? Ya.
Coba kita pelajari kembali firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Padahal jarak Makkah Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa anak-anak itu kira-kira 1.200 km. Dulu belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada kapal terbang. Umpama itu ditempuh dengan jalan pakai kuda atau pakai onta, memakan waktu perjalanan sekira 1 bulan. Tapi di sini kalau kita pahami ayatnya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Pertanyaannya, yang menjalankan berarti siapa? Yang menjalankan berarti siapa? Allah. Yang dijalankan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak heran jikalau Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi di bawah Aras, mendapat perintah dari Allah, menghadap Allah, mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi keliling ke surga, keliling ke neraka, ditempuh dengan jarak waktu kurang dari 1/3 malam. Kok bisa? Karena Allah yang menjalankan, karena Allah yang menghendaki. Segala sesuatu apabila Allah yang menghendaki, Allah yang menjalankan, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Suatu contoh anak-anak. Anak-anak ada suatu kegiatan di Malang. Pakai jas itu ya, jas yang warna biru itu. Pakai anak-anak hanger di almari. Nah, jasnya enggak tahu kalau ada semut di dalam saku. Nah, semut itu di dalam saku, nah, jasnya Anda pakai. Setelah sampai pakai, berangkat dari sini jam 7. Sampai Malang jam 9. Di sana ada kegiatan 1 jam. Sampai jam 10. Pulang lagi 2 jam, sampai sini jam 11. Nah, kemudian jas itu anak-anak lepas. Kemudian anak-anak hanger lagi di almari. Semutnya keluar. Bilang sama teman-temannya, saya baru dari Malang. Semut-semut yang lain, kok bisa kamu jalan seperti itu, kok dari Malang yang sampai berpuluh-puluh kilo. Semacam itu. Begitu pula peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad SAW sampai Makkah, dia sampaikan kepada orang-orang di Makkah. Kata orang-orang di Makkah, Nabi Muhammad itu mengada-ngada. Banyak yang tidak percaya. Cuma 1 orang sahabat yang dia langsung meyakini, membenarkan dan mengimani peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan anak-anak yang pertama ini nanti, ya, siapa sahabat yang pertama kali mengimani, meyakini, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, dan sahabat itu oleh Nabi diberi gelar apa? Coba diterangkan. Selanjutnya anak-anak. Setelah itu peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Nah, Mi'raj itu artinya naik. Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Aras, menghadap Allah. Nabi Muhammad memberi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut
thayyibatu lillah. Semua penghormatan yang begitu berkah, yang begitu agung, yang begitu suci lillahi ta'ala itu cuma untuk kamu ya Allah. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, juga semua rahmat dan barokah dariku. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang egois. Nabi Muhammad itu selalu memikirkan umatnya, selalu mementingkan umatnya. Sehingga Nabi Muhammad menjawab apa yang disampaikan Allah. Kata Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan itu untukku dan untuk hambamu ya Allah yang soleh-soleh. Kemudian Nabi Muhammad dengan para malaikat membaca syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tahiyat, bacaan tahiyat itu adalah interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Komunikasi Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Kira-kira duduknya seperti tahiyat akhir itu Nabi Muhammad menghadap Allah, sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebenarnya anak-anak, orang yang soleh itu setiap waktu sudah didoakan oleh teman-temannya yang sholat dalam bacaan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatanmu, keselamatan untukmu orang-orang yang soleh. Setiap waktu sudah didoakan. Nah, beda dengan orang yang toleh, orang yang suka maksiat, tidak ada yang mendoakan. Lah tanda-tandanya orang yang soleh itu yang seperti apa? Orang soleh itu biasanya tanda-tandanya orang soleh itu dia selalu menjaga sholat 5 waktunya. Nah, tidak pernah bolong. Nah, dan tidak pernah qadha. Lah yang suka bolong sholatnya, yang suka kodok sholatnya, yang suka meninggalkan sholatnya, apa ini termasuk soleh? Tidak tahu ya. Ya itu anak-anak. Maka dari itu perlu kita telaah, perlu kita pelajari. Ayo kita hijrah. Kita hijrah menuju masa depan yang cerah. Kalau dulu sholat kita masih jarang-jarang, masih bolong-bolong, masih sering ditinggalkan, kita lengkapi agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Agar kita selalu didoakan oleh teman-teman kita ketika kita melaksanakan sholat. Anak-anak, setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat bersama umatnya 5 kali sehari semalam. Yang sebenarnya tidak 5 kali, wakila 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun di tengah perjalanan di langit bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, panjenengan mendapat perintah apa dari umat, dari Allah, dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, saya dan umatku mendapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kembali menyarankan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya dan kaumku Bani Israel yang fisiknya kuat-kuat, besar-besar, melaksanakan sholat sebanyak itu tidak kuat. Apalagi umatmu Muhammad yang fisiknya kecil-kecil. Saranku, kembalilah kepada Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad naik, minta keringanan kepada Allah. Oleh Allah dikurangi 5. Tinggal berapa? 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa, disarankan minta keringanan lagi. Naik lagi dikurangi 5 lagi, tinggal 40. Naik turun sampai tinggal 5 kali. 5 kali ini tidak dihentikan oleh Allah. Tapi karena Nabi Muhammad sudah terlanjur malu kepada Allah. Naik turun bolak-balik minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek cara guyonane ngene rek.
Ya, nek cara guyonane iki umpama kok Kanjeng Nabi Muhammad ki munggah maneh terus njaluk keringanan neh. Oleh ngelongi lek 5 ngoten nah. Kira-kira Gusti Allah matur, Gusti Allah dawuh, "Oh Muhammad, lek ngono umatmu gak salat wis." Gak salat penak wis rek ngono. Oh, Ustaz ana sing takok, "Lah dulu Nabi Muhammad kok enggak gitu, Ustaz?" Oh tidak. Nabi Muhammad itu cinta sama umatnya. Nabi Muhammad itu sayang sama umatnya. Karena dengan sholat akan membersihkan dosa kita. Karena dengan sholat kita akan selalu berkomunikasi dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ara'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum." Ketahuilah, seandainya di depan rumahmu itu ada bengawan, ada kolam yang besar, ada sungai yang besar. Yaghtasilu fihi kulli yaumin, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Kemudian kamu mandi di bengawan itu, mandi di kolam itu, mandi di sungai itu 5 kali sehari. Jam 4 pagi mandi, jam 8 pagi mandi, jam 1 mandi, jam 4 sore mandi, jam 6 sore mandi, 5 kali sehari mandi. Sehari mandi 5 kali. Matakulu dzalika yubki mintaronihi. Apa kira-kira masih ada kotoran yang menempel di badanmu? Para sahabat menjawab, qalu la yubki mintarnihi sayan. Kata sahabat, ya ndak ada Nabi. Nggih mboten enten Kanjeng Nabi kotoran babar belas ten awak kula, wong bolak-balik adus. Qala fadzalika mislu shalawatil khamsi yamhullaha bihil khotoya. Itulah perumpamaan salat, karena dengan salat Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dengan salat Allah akan menggosok kesalahan-kesalahan kamu. Karena antara salat yang satu dengan salat yang lain itu ada penghapus dosa. Ketika anak-anak tadi subuh salat, Allahu Akbar, kemudian berangkat sekolah. Di sekolah anak-anak tidak terasa membicarakan orang lain, dosa. Di sekolah tidak terasa anak-anak berkata kotor, dosa. Kemudian zuhur anak-anak sholat, Allahu Akbar, dosa antara subuh dan zuhur sudah digosok oleh malaikat. Begitu pula zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Artinya orang yang sholat itu akan bersih dari dosa. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setiap manusia itu pasti kepingin apa yang dicita-citakan itu berhasil. Apa yang menjadi harapannya itu berhasil. Mengapa demikian? Karena tujuan hidup manusia adalah mencapai keberhasilan di dunia, juga keberhasilan di akhirat. Setelah kita berusaha, artinya begini, untuk mencapai keberhasilan itu kita diperintahkan untuk ikhtiar dan berdoa, begitu ya. Jadi untuk mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat kita diperintahkan untuk ikhtiar dan berdoa. Kalau ikhtiar kita sudah menuntut ilmu, ikhtiar kita sudah bekerja, kita harus ingat bahwa di atas sana ada yang menentukan. Ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita diwajibkan melaksanakan sholat. Kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Karena dengan sholat dan doa itu akan memberikan faedah dan manfaat yang begitu besar bagi kita. Baik itu faedah di dunia maupun faedah nanti di akhirat. Di antaranya, untuk faedah di dunia, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus sholat? Karena doa dan sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku. Kalau kamu minta kepadaku, niscaya aku akan memberi. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus sholat?
Karena doa itu adalah senjata ampuh, senjata pamungkas bagi kita orang mukmin. Maka dari itu Nabi bersabda, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah pedang orang mukmin. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya keluarga sakit di rumah sakit, dokter sudah tidak mampu mengobati. Kalau kita punya masalah, masalahnya berat secara zahir tidak bisa kita selesaikan, maka yang terakhir adalah keajaiban Allah. Yang terakhir kita harus bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata pamungkas bagi orang mukmin. Yang ketiga, kenapa kita harus doa, kita harus sholat? Karena doa dan sholat itu bisa merubah takdir manusia. Meskipun kita sudah tahu, bahkan kita mendengar bahwasanya manusia itu sebelum hadir di dunia sudah ditentukan qada-qadarnya oleh Allah. Kematiannya, rezekinya, jodohnya. Tapi Allah di situ juga berjanji, jikalau siapa yang minta kepada Allah, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, inna du'a yarudul qadha wa yarfa'ul qadar. Sesungguhnya doa itu bisa menolak qadha Allah dan bisa menepis qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa kita harus berdoa dan kenapa kita harus sholat? Karena dengan doa dan sholat akan mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Mintalah tolong kepada Allah agar menjadi orang yang sabar dan yang mau melakukan sholat. Anak-anak, ada satu cerita. Artinya begini, kenapa sih doa itu kok mendidik kita menjadi orang yang sabar? Ketika kita itu sudah meminta kepada Allah, sudah bermunajat kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah, tetapi doa-doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah, jangan anak-anak suudzon kepada Allah. Anak-anak harus selalu husnudzon kepada Allah. Di balik kita belum dikabulkan doa itu, pasti Allah mempunyai rencana-rencana lain yang lebih baik dari yang kita harapkan. Ada satu cerita anak-anak. Dulu ada orang laki-laki muda. Umurnya sudah agak tua, hampir 50 tahun. Ternyata orang ini belum dikasih jodoh juga. Akhirnya laki-laki ini sowan kepada seorang kiai. Dia bilang pada Yai, Yai saya ya dikasih amalan supaya saya cepat dikasih jodoh. Setelah itu Yai bilang, ya coba nanti kamu laksanakan amalan ini, tapi tolong dibaca setelah jam 12 malam. Datang ke masjid itu, kamu sholat hajat, baca amalan ini 100 kali, katanya Yai. Nah, kemudian kamu minta kepada Allah, berdoa supaya kamu dikasih jodoh oleh Allah. Nah, setelah itu anak-anak, setelah dia melakukan sholat, melakukan wirid, berdoa kepada Allah, dia keluar dari masjid. Di jalan ternyata orang ini digigit ular. Laki-laki ini digigit ular tengah malam. Dia langsung menjerit, digigit ular. Waktu itu dia emosi kepada Allah. Ya Allah, saya itu minta jodoh. Jodoh saya bukan ular ya Allah. Bila jodoh. Akhirnya ada tetangga yang tahu. Dia ditolong oleh tetangga, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditangani oleh dokter. Kemudian diserahkan oleh seorang perawat. Sehari-hari yang merawat, ya perawat tadi. Nah, perawatnya itu masih perawan. Nah, agak tua lagi. Jadi seakan seumur. Akhirnya karena setiap hari diperhatikan, dia berkenalan. Setelah dia berkenalan, kemudian dia PDKT pendekatan. Setelah pendekatan, dia mau diajak nikah mau. Akhirnya dia nikah beneran. Setelah dia nikah anak-anak, dia datang ke masjid yang tadi dia digigit ular tadi. Dia sholat hajat lagi. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, saya gigitkan ular lagi ya Allah. Supaya saya dapat jodoh lagi. Ya, seperti itu. Itulah dibalik apa yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah. Pasti ada rencana lain yang lebih baik yang dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang untuk akhiratnya anak-anak. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus sholat?
Ada hikmah apa untuk kepentingan akhirat? Seperti yang saya sampaikan di session yang pertama tadi, di awal tadi, bahwasanya sholat itu bisa menjadi penghapus dosa. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Yang kedua, dengan melaksanakan sholat ada jaminan surga untuk kita semua. Ada satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsu sholawatin katabahuna alal ibadi. Man atabihinna lam yudayyi minhunna say'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah. Khamsu sholawatin katabahuna Allahu alal ibadi. Salat 5 waktu itu sudah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Itu manfaat di dunia. Sekarang apa manfaatnya kita berdoa dan sholat untuk akhirat kita? Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, satu manfaat fadilah kita melaksanakan sholat untuk kepentingan akhirat. Sholat bisa menjadi penghapus dosa. Seperti hadis yang telah saya sampaikan di atas tadi, riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, sholat itu bisa menjadi jaminan bagi kita akan menjadi orang ahli surga atau akan masuk surga. Seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, khamsu shalawatin katabahunna alal ibadi. Man atabihinna lam yudayyi minhunna say'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi adun. Khamsu shalawatin katabahunna alal ibadi. Salat 5 waktu itu sudah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Man atabihinna lam yudayyi minhunna say'an. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, mendatangi sholat 5 waktu, lam yudayyi minhunna say'an, tidak meremehkan sholat 5 waktu tersebut. Istighfafan bihaqqihinna, bahkan dia merasa ringan melaksanakan sholat. Dengar adzan subuh langsung sholat. Dengar adzan zuhur langsung sholat. Dengar adzan asar langsung sholat. Dengar adzan maghrib isya langsung sholat. Karena indallahi adun. Orang ini akan mengikat satu perjanjian dengan Allah. Apa janji Allah? Ayudkhilahul jannah, akan dimasukkan surga. Jadi orang yang sholat jaminannya masuk surga. Yang tidak sholat gimana? Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi adun. Barang siapa yang tidak sholat, tidak ada janji yang mengikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya adabahu, bisa saja Allah menyiksanya di neraka. Wa insya aghfarallah, juga bisa Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain anak-anak, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat salaha sairu amilihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati, yang pertama kali nanti dihisab, ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, di yaumul hisab, adalah tentang sholat kita. Fa in sholahat sholaha sairu amalih. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baiklah semua amal yang lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Dan barang siapa yang sholatnya jelek, maka amal-amal yang lain juga dihitung jelek. Maka dari itu anak-anak, kalau ingin amal kita itu baik, ayo kita jaga sholat kita, terutama subuhnya. Ya, terutama subuhnya. Ojo sampai karipan, ojo sampai kawanan, ojo sampai keliwatan. Ada yang sering karipan. Bengi bergadang melekan. Mari ngono wayahe subuh mulat ora tangi-tangi. Akhirnya subuhe ilang sebab kariban. Anak-anak, sholat subuh itu 2 rakaat, tapi pahalanya besar mengalahkan yang 4 rakaat. Nah, bahkan sholat subuh itu menjadi patokan sholat-sholat yang lain. Lek subuhe ajeg istiqomah, biasa yang lain juga ajeg istiqomah. Lek subuhe enteng, biasa yang lain yo enteng.
Maka dari itu subuh jangan pernah ditinggalkan. Ibaratnya subuh itu ya panutan. Kalau orang tuanya baik, biasanya anaknya baik. Kalau gurunya baik, biasanya muridnya juga baik. Kalau sopirnya nyopirnya itu baik, enak, penumpangnya juga enak sampai ketiduran. Tapi lek supirnya itu galugalan, ono jendulan dikate jedul, kasihan kan penumpangnya gak iso tidur. Ono jolowaan lek ngerem dadak seruak, wah, penumpangnya pada mabuk semuanya. Untuk itu jaga sekali lagi, jaga sholatnya anak-anak. Anak-anakku yang sekalian, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang terakhir, ayo kita cermati bersama-sama firman Allah dalam surat Al-Ankabut 45. Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mau melaksanakan sholat, sholat itu dengan sendirinya akan menuntun kita jauh dari perbuatan keji. Dadi wong gak jahat ngono lho rek. Ora kejem. Gak mangkuk, gak mogol. Wal mungkar dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang sesat, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kenyataannya banyak yang komplain, banyak yang bertanya, Ustadz, ada orang yang sholatnya tekun, sholatnya istiqomah, sholatnya ajek, lima-limanya dilakukan. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang bolong. Tapi ternyata perilakunya masih jelek. Sering maksiat. Orangnya juga kejam. Kenapa ini Ustadz? Anak-anak jangan menyalahkan sholatnya dulu. Ketahuilah bahwa iman manusia itu dibagi menjadi 3. 1, iman manusia yang sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jikalau dia mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, bergegas melakukan sholat. Setelah sholat, maksiat lagi. Setelah sholat, rasan-rasan lagi. Setelah sholat, mungkar lagi, jahat lagi. Karena sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang kedua, iman seseorang karena sholat itu merupakan kebutuhan rohani. Jadi kalau dia itu ada suatu permasalahan, ada suatu hal yang dia tinggalkan, yang dia lakukan sampai dia meninggalkan sholat, dia merasa getun, nyesel banget tidak melakukan sholat. Nyesel banget loh, karena merupakan kebutuhan rohani. Dan yang ketiga, sholat itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih jasmani yang sempurna. Kakinya 2, sempurna semua. Tangannya 2, sempurna semua. Matanya 2, pandangannya sempurna semua. Mulutnya, bicaranya enak. Hidungnya, baunya enak. Perasanya enak. Badannya sehat. Otaknya juga sehat. Kita bersyukur kepada Allah. Wujud syukur ini dengan melaksanakan sholat. Nabi Muhammad itu nabi yang maksum. Dijaga oleh Allah dari maksiat. Jaminannya surga. Tapi Nabi Muhammad ketika melakukan sholat, Nabi Muhammad lama sekali. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Siti Aisyah istrinya itu sampai khawatir. Kenapa sholat kok lama? Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, panjenengan itu sudah maksum, dijamin surganya. Kenapa panjenengan sholat sampai abuh kaki ini sampean, sampai bengkak kaki ini sampean? Kata Nabi Muhammad, afala akuna abdan syakuro. Gimana supaya aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu anak-anak, sesuai tema ya, agar cita-cita kita berhasil, tujuan hidup kita berhasil, baik itu berhasil di dunia dan akhirat, ayo kita hijrah. Yang dulu masih belum sholat, laksanakan sholatnya. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, penuhi. Yang sudah baik, tambah sunnahnya. Insya Allah kalau kita mau melaksanakan itu, kita akan menjadi orang yang
berhasil di dunia sampai di akhirat. Terakhir, aku titip pertanyaan kepada anak-anak sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, tadi saya sudah menyampaikan satu pertanyaan, siapa yang pertama kali mengimani, membenarkan, percaya peristiwa Isra Mi'raj dan oleh Nabi diberi gelar apa? Tolong dijelaskan. Yang kedua, rukun sholat yang merupakan komunikasi Nabi Muhammad dengan Allah itu bacaan apa? Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah seperti di tahiyat awal, di tahiyat akhir, duduk di tahiyat akhir itu namanya duduk apa? Yang keempat, mengapa banyak orang yang sholat tetapi masih melakukan maksiat? Dan yang terakhir, apa caranya? Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat? 5 pertanyaan itu supaya anak-anak perhatikan dan anak-anak jawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mari pertemuan kita tutup bersama dengan doa. Kita memohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, diberi panjang umur, sehat badan, diketemukan dengan bulan suci Ramadan. Semua hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Cita-cita anak-anak mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ja'alna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal doa bisiril Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kata peribahasa, apabila ada sumur di ladang, boleh aku menumpang mandi. Kalau ada sumur umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. I love you SMA 1 Ngantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.